Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alberta Maida dengan NIM 235131131 akan menjelaskan tentang penjelasan sirkulasi global yang mempengaruhi pola cuaca dan iklim suatu wilayah. Yang pertama yaitu tentang sirkulasi global. Yang pertama yaitu Hartley cell dari 0 derajat sampai 30 derajat lintang. Jadi Hartley cell ini adalah sirkulasi udara antara daerah khatulistiwa dan daerah lintang sekitar 30 derajat. Jadi di sini udara panas di permukaan bumi itu akan naik ke atmosfer di khatulistiwa karena pemanasan matahari yang intens. Udara yang naik ini kemudian bergerak dari arah utara atau selatan menuju lintang 30 derajat, di mana ia menjadi lebih dingin dan turun kembali ke permukaan bumi. Udara yang turun di lintang ini kemudian kembali ke khatulistiwa membentuk siklus tertutup. Pengaruhnya terhadap cuaca atau iklim yang pertama yaitu terhadap khatulistiwa. Udara yang naik di sekitar khatulistiwa menciptakan awan dan hujan yang lebat. Yang kedua, pada lintang 30 derajat, udara yang turun membawa kondisi kering sehingga daerah ini cenderung kering, membentuk banyak gurun besar seperti gurun Sahara dan gurun Kalahari. Yang kedua yaitu tentang cell antara 30 derajat sampai 60 derajat lintang. Jadi cell ini adalah sirkulasi udara antara lintang 30 derajat dan 60 derajat. Udara di permukaan ini mengalir dari daerah tekanan tinggi di sekitar daerah 30 derajat menuju daerah tekanan rendah di sekitar 60 derajat. Jadi di sini udara yang hangat dari cell bertemu dengan udara dingin dari polar cell dan naik ke atmosfer. Setelah naik, udara bergerak ke arah kutub sebelum turun di lintang 30 derajat. Pengaruhnya terhadap cuaca atau iklim pada lintang 30 derajat hingga 60 derajat, yaitu zona pertemuan udara hangat dan dingin di 60 derajat menciptakan frontal yang sering menyebabkan siklon dan badai, membawa curah hujan dan angin kencang. Daerah lintang sedang ini memiliki iklim yang lebih bervariasi, sering mengalami musim dengan suhu dan curah hujan yang berbeda. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu polar cell pada daerah 60 derajat sampai kutub. Jadi polar cell ini adalah sirkulasi udara yang berada di daerah kutub hingga lintang sekitar 60 derajat. Udara dingin di kutub mengalir ke arah ekuator, kemudian menghangat ketika mencapai sekitar lintang 60 derajat dan naik ke atmosfer. Udara ini kemudian bergerak ke arah kutub, turun dan kembali ke lintang 60 derajat. Pengaruhnya terhadap cuaca atau iklim, yaitu pada kutub, udara dingin dan kering di kutub menciptakan daerah bertekanan tinggi yang cenderung sangat kering, menghasilkan iklim dingin dan kering di Arktik dan Antartika. Selanjutnya pada daerah lintang 60 derajat, daerah ini sering mengalami badai salju, hujan, dan angin kencang karena interaksi antara udara kutub yang dingin dan udara cell yang hangat. Selanjutnya dapat kita lihat gambar tentang pembagian-pembagiannya. Polar cell berada paling atas, selanjutnya diikuti oleh Hell cell, selanjutnya bawahnya itu Hartley cell, selanjutnya yaitu dampak sirkulasi global terhadap cuaca dan iklim. Yang pertama terhadap curah hujan. Jadi daerah-daerah dengan sirkulasi udara naik seperti khatulistiwa dan sekitar lintang 60 derajat cenderung lebih lembab dan berawan. Pada daerah gurun, daerah-daerah yang berada di sekitar lintang 30 derajat berada di bawah tekanan tinggi, sering kering karena udara turun yang stabil dan menyebabkan banyak gurun terbentuk. Selanjutnya pengaruh terhadap musim. Jadi interaksi antara sel-sel ini menciptakan perubahan musim di daerah lintang menengah yang mengalami musim panas, dingin, dan sedang sepanjang tahun. Selanjutnya pengaruh terhadap angin global. Pola angin seperti angin pasat, angin barat, dan angin timur kutub terjadi sebagai bagian dari sirkulasi Hartley, Ferrel, dan polar mempengaruhi arah aliran udara dan cuaca polar.
Pengaruh tersebut uh, akan kita bahas, yaitu interaksi antara sel-sel sirkulasi atmosfer, yaitu Hadley cell, Ferrel cell, dan polar cell, membentuk beberapa fenomena atmosfer penting termasuk intertropical convergence zone dan jet stream. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu intertropical convergence zone atau ITCZ. ITCZ adalah daerah di sekitar Khatulistiwa di mana angin pasat dari belahan bumi utara dan selatan bertemu. Jadi di sini udara panas dari kedua belahan bumi naik ke atmosfer akibat pemanasan yang intens di Khatulistiwa. Ketika udara panas ini naik, ia mendingin dan menciptakan awan tebal serta curah hujan yang tinggi, sehingga ITCZ sering disebut sebagai sabuk hujan tropis. Pengaruh ITCZ terhadap pola cuaca itu yang pertama yaitu terhadap curah hujan yang tinggi. Jadi daerah yang berada di bawah ITCZ cenderung mengalami hujan lebat dan lembab sepanjang tahun. Yang kedua yaitu variasi musim di daerah tropis, dan yang ketiga yaitu pembentukan badai tropis. Yang selanjutnya itu mengenai jet stream. Jadi jet stream adalah aliran udara yang sangat kencang di atmosfer atas yang bergerak dari barat ke timur di lintang tengah bumi. Jadi jet stream ini terbentuk di antara batas-batas antara sel-sel atmosfer, yaitu antara Hadley cell dan Ferrel cell, serta antara Ferrel cell dan polar cell. Jadi jet stream biasanya berada di ketinggian 9-16 km di atas permukaan laut. Pengaruh jet stream terhadap pola cuaca yang pertama yaitu pengatur sistem cuaca. Jadi jet stream mengatur pergerakan sistem tekanan rendah dan tinggi yang menentukan pola cuaca. Pengaruh yang selanjutnya yaitu membatasi udara hangat dan dingin. Jadi jet stream bertindak sebagai penghalang yang memisahkan massa udara panas dan dingin. Yang selanjutnya itu fenomena cuaca ekstrim. Perubahan jet stream seperti pola gelombang yang tajam atau aliran yang lebih datar dapat memicu cuaca ekstrim. Misalnya pola gelombang yang kuat dapat menyebabkan udara dingin dari kutub mencapai lintang lebih rendah dan udara hangat bergerak ke utara, menyebabkan fenomena seperti gelombang panas atau badai salju. Selanjutnya yaitu interaksi antara ETCZ dan jet stream dengan sel-sel atmosfer. Jadi ETCZ dan Hadley cell yang pertama itu ya adalah bagian dari Hadley cell, dan pergerakan ETCZ mengikuti pergerakan Hadley cell saat merespon perubahan intensitas sinar matahari sepanjang tahun. Yang selanjutnya itu jet stream dan pergerakan sistem cuaca. Jadi jet stream yang terbentuk di batas antara Ferrel cell dan polar cell mengontrol pergerakan badai dan sistem cuaca, terutama di lintang sedang. Selanjutnya yaitu gaya Coriolis yang mempengaruhi pola angin global. Jadi penyebabnya itu terjadi karena rotasi bumi dari barat ke timur. Jadi saat berotasi, titik-titik di permukaannya itu bergerak dengan kecepatan berbeda tergantung pada lintang. Jadi belokan ke kanan itu di belahan bumi utara, sedangkan belokan ke kiri itu di belahan bumi selatan. Selanjutnya itu pengaruh gaya Coriolis terhadap pola angin global. Jadi gaya Coriolis ini berperan besar dalam membentuk sistem angin global dan pola-pola angin tertentu. Seperti pembentukan angin pasat, pembentukan angin barat, pembentukan siklon dan antisiklon. Yang selanjutnya itu angin muson timur dan barat. Pertama kita bahas tentang angin muson timur. Jadi angin muson timur ini terjadi pada bulan April hingga September. Pada periode ini, daratan Asia memanas lebih cepat dibandingkan lautan, menciptakan area bertekanan rendah di daratan. Sementara lautan, Samudra Hindia dan sekitarnya itu bertekanan tinggi. Akibatnya, angin bertiup dari lautan di sebelah tenggara, Samudra Pasifik dan Australia menuju daratan di Asia. Salah satu dampaknya yaitu penurunan curah hujan. Jadi pada musim muson timur, curah hujan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina itu menurun, menciptakan musim kemarau yang membantu para petani untuk memanen tanaman yang membutuhkan kondisi kering.
Selanjutnya tentang angin muson barat. Jadi angin muson barat ini terjadi pada bulan Oktober hingga Maret di belahan bumi utara. Pada periode ini, daratan Asia menjadi lebih dingin dan memiliki tekanan udara yang tinggi dibandingkan lautan di sebelah selatannya, yaitu Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan yang memiliki tekanan udara rendah karena suhu yang lebih hangat. Akibatnya, angin bertiup dari daratan Asia menuju wilayah perairan di selatan. Dampak atau pengaruh dari adanya angin muson barat ini yaitu curah hujan tinggi di wilayah Asia Tenggara. Jadi angin muson barat ini membawa udara lembab dari Samudra Hindia yang menyebabkan hujan deras di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu fenomena El Nino dan La Nina. Jadi El Nino ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat daripada biasanya. Hal ini disebabkan oleh melemahnya angin pasat yang biasanya bertiup dari timur ke barat. Akibatnya, air hangat dari Pasifik Barat bergerak ke arah timur menyebabkan pemanasan di Pasifik bagian tengah dan timur. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini yaitu salah satunya cuaca kering di Indonesia dan Australia. Jadi El Nino ini sering menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia dan juga Australia. Nah, selanjutnya tentang La Nina. Jadi, La Nina ini kebalikan dari El Nino, yaitu ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur menjadi lebih dingin daripada biasanya. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena La Nina ini salah satunya itu curah hujan tinggi di Asia Tenggara dan Australia. Jadi La Nina ini menyebabkan musim hujan yang lebih basah dari biasanya di Indonesia, Australia, dan sebagian Asia Tenggara yang dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Itu saja yang saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.